Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya kira percaya kita ada dalam keadaan yang luar biasa, amin. Amin. Puji Tuhan kita bisa ada di awal Desember. Ini merupakan sebuah kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau adalah penyelamat kami. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya silakan untuk kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran yang kami lakukan sepanjang minggu ini Bapa. Biar kami hari ini berkenan di hadapan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
Tuhan, angkat lagu. Kepadamu Aku rasakan tenang, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku, penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, ku sembah Kau, sebab Kau penyelamat di dalam hidupku, Tuhan. Terima kasih buat setiap harapan yang Kau berikan, buat kasih setia-Mu. Oh, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, sebab pengharapanku hanya ada padamu, sebab pengharapanku hanya padamu, Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, sebab Kau besar, Kau yang termulia, Tuhan. Oh, Kau ajaib, tiada yang seperti-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih. Kami menyatakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
membesarkan nama-Mu bertahta di tempat ini Bapa. Sehingga penuh sukacita kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Haleluya, sudah siap memuji nama Tuhan, amin. Amin. Sebab sukacita Tuhan melimpah dalam kita. Haleluya. Yes. Benar Tuhan, sukacita-Mu ada di tempat ini, di dalam hati dan pikiran kami. Mari semuanya memuji dan besarkan nama Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Singer memuji Tuhan, musik memuji Tuhan, semuanya memuji Tuhan. Yeay. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, yuk. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu dan tak pernah ada habisnya di dalam hidupku. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Semuanya katakan, yo. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah, yeah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber sukacita kita, amin. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan yang di rumah? Amin. Mana suaranya? Woo! I will bless the Lord with all my soul. Woo! I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, for you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I will tell of I will tell of all your mighty love.
masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biar hati dan pikiran kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini lebih sungguh lagi katakan. Sukacitaku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dicah darahmu Yesus, oh, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, shalom. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Tidak terasa bulan ini kita sudah memasuki bulan Desember.
Sudah kurang lebih 9 bulan saya menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang air mata. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, pada pagi ini kami mau sehidangan dengan makanan rohani yaitu firman. Berbicaralah Tuhan dan urapi hamba-Mu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mohon berkat pengurapan. Haleluya. Amin. Saudara, air mata, itulah tema khotbah saya pada pagi hari ini. Kekasih dalam Tuhan, minggu yang lalu, tepatnya hari Jumat, terjadi tragedi di Lemban Tonggua, Sigi, Sulawesi Tengah. Ada sebuah gereja dibakar dan 4 rumah juga dibakar. Dan 4 orang meninggal dunia. Ada yang dibakar, ada yang digorok lehernya. Saudaraku, begitu sadis. Ya, pembunuh ini dikatakan bahwa adalah kelompok gerombolan teroris. Saudaraku, pembunuh. Ya, Yohanes 10 ayat 10a. Tuhan Yesus membuka identitas setan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu identitas setan. Jadi kalau orang suka membunuh, itu namanya setan. Jadi apa yang terjadi di Sulawesi Tengah itu, teroris itu sama dengan setan. Nah saudaraku, kita berdoa agar supaya keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan saya percaya 4 orang yang meninggal dunia karena dibunuh oleh teroris, mereka sekarang ada di sorga. Ya, ada di tempat yang senang. Puji nama Tuhan. Saudaraku, air mata. Tuhan Yesus dapat mengubah air mata kesedihan menjadi air mata sukacita. Saudara, puji Tuhan. Di dalam dunia ini ada banyak sekali air mata. Ada air mata kesedihan karena ditinggal suami. Ada orang sedih ditinggal oleh istri karena meninggal. Ada orang menangis sedih karena belum bayar cicilan rumah. Ada orang meneteskan air mata menangis karena belum bayar cicilan mobil, belum bayar cicilan motor, dan lain sebagainya. Jadi ada juga orang meneteskan air mata menangis karena belum membayar utangnya. Saudaraku, hari ini kita melihat bersama-sama firman Tuhan tentang air mata tertumpah. Karena ada anak muda, ada seorang anak muda meninggal di Nain. Saudara, ibu janda
tidak disebutkan namanya, begitu sangat sedih karena anak satu-satunya yang menjadi tumpuan harapan di dalam keluarga ibu janda ini meninggal dunia. Ibu ini sangat mengasihi anak muda ini. Saudaraku, anak ini meninggal. Saudara, orang dunia berkata bahwa air mata adalah akhir dari segalanya. Namun berbeda dengan anak Tuhan. Orang beriman, air mata adalah awal dari saudara dan saya bisa melihat mujizat. Saudara dan saya dapat melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan Yesus mau lakukan dalam hidupmu. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Bahwa air mata anak Tuhan awal dari Allah melakukan mujizat. Karena pemazmur mengatakan bahwa Allah dekat dengan orang yang patah hati. Saudaraku, Alkitab mengatakan di dalam kitab Mazmur bahwa Allah dekat dengan orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19 katakan remuk artinya hancur lulu atau hatinya hancur. Air mata orang percaya bukan saja saat menderita dan putus asa, tapi air mata orang beriman adalah Allah peduli bagi kita yang sedang menangis, bagi kita yang sedang meneteskan air mata. Saudara, dalam Injil Lukas 7 ayat 11 sampai 17 mengatakan bahwa Allah begitu peduli kepada ibu janda yang sedang meratap putranya yang sedang diusung keluar untuk dikubur. Saudara, putranya yang meninggal, Alkitab memberitahukan bahwa Allah dalam Yesus menunjukkan kasih-Nya. Ya, Allah menunjukkan kepeduliannya kepada ibu janda ini. Saudaraku, kita akan melihat pertama-tama apa saja yang Yesus tunjukkan kepada ibu janda. Yang pertama, Tuhan Yesus, Alkitab katakan tergerak hati. Ketika melihat ibu janda ini, dia tergerak hati untuk menolong. Saudaraku, begitu juga dengan kita. Ketika kita melihat orang yang perlu ditolong, mari kita tergerak hati untuk menolong bagi orang-orang yang perlu ditolong. Puji Tuhan, itu yang pertama. Kedua, Tuhan Yesus, Alkitab katakan mencurahkan kasih kepada ibu janda yang sedang bersedih. Saudaraku, hal ini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa kita juga harus dapat melakukan hal yang sama. Bila kita melihat orang yang perlu ditolong, kita jangan bilang, oh kasihan. Ada banyak orang di luar sana ketika melihat orang yang perlu ditolong, dia hanya bisa bilang, oh kasihan. Nah, sebagai anak Tuhan, jangan sekedar kita bilang, oh kasihan. Tapi kita harus bertindak untuk menolong orang yang perlu ditolong. Saudaraku, ini teladan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi pengharapan kepada ibu janda. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata kepada ibu janda ini, jangan menangis. Itu kata-kata yang memberikan pengharapan. Haleluya. Saudaraku, mari saya mengajak kita untuk memberi pengharapan kepada orang-orang yang ada di luar sana, yang kita tahu kalau mereka mati akan masuk ke dalam api neraka. Kita datang kepada mereka, kita tunjukkan kasih kita kepada mereka, kita bersaksi kepada mereka, kita tolong mereka agar supaya mereka yang tadinya tidak punya pengharapan untuk hidup kekal memiliki pengharapan melalui hidup saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, jika kita sedang meneteskan air mata pada hari-hari ini, begitu berat mungkin persoalan yang saudara dan saya pikul, percayalah kepada Tuhan Yesus. Apa Pak Pendeta? Percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena hanya Yesus saja yang sanggup menolong persoalan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Tuhan siap mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan siap mencurahkan belas kasihan-Nya kepada saudara dan saya yang sedang meneteskan air mata, kepada saudara dan saya yang sedang menangis. Untuk itu, bagaimana sikap kita saat air mata sedang tumpah? Pertama, sikap kita saat kita ada masalah, jangan putus asa. Itu yang pertama. Kedua, jangan kita menyerah. Mungkin 1 atau 2 langkah lagi kita akan meraih sukses, kita meraih kemenangan, kita meraih kesuksesan. Bersabarlah, jangan pernah menyerah. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang keempat, percaya Tuhan Yesus sanggup memberi pengharapan bagi kita orang-orang percaya yang selalu berharap dan bergantung kepadanya. Saudara, berikut ini saya akan ungkapkan ada 3 jenis air mata. Apa itu, Pak Pendeta? Pertama, air mata kekecewaan. Nah, kita baru baca tadi, ibu janda dia meneteskan air mata, dia menangis karena anaknya satu-satunya meninggal. Nah, ibu janda ini kecewa. Ia menangis. Ya, mungkin ada juga kemarahan. Ada juga mungkin dalam hatinya saat dia berkecamuk sakit hati karena putra satu-satunya yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari nafkah dalam keluarganya meninggal. Tapi ada satu kabar baik, saudara dan saya perlu ketahui. Ketika ibu janda ini berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus mengubah air mata kekecewaan menjadi air mata sukacita. Oh haleluya, penting sekali bagi kita perjumpaan dengan Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, air mata kekecewaan Tuhan ubah menjadi air mata sukacita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, air mata karena kesalahan sendiri. Oh, ada Pak Pendeta? Ya ada. Ada banyak orang melakukan kekonyolan, kesalahan sendiri sehingga harus meneteskan air mata. Contohnya apa? Orang tua mungkin sudah nasihatin, jangan menikah dengan orang pemabuk. Jangan menikah dengan orang yang suka berutang. Jangan menikah dengan orang yang narkoba. Kamu mau paksa menikah. Akhirnya apa? Ketika menikah air mata mengalir. Itu air mata kesalahan sendiri. Pak Pendeta, ada di Alkitab seperti itu? Saudaraku, ada. Ya, ada di dalam Alkitab. Air matanya tertumpah karena kesalahan sendiri. Petrus, Alkitab katakan dia juga menangis. Karena apa? Dia salah sendiri. Karena ia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ya. Namun ia menangis. Ia bertobat. Ia menyesal. Tindakannya keliru. Dan akibat dia bertobat, Petrus bertobat, Tuhan Yesus mengampuni dan Tuhan Yesus memulihkan kesalahannya. Nah, kemudian Alkitab katakan setelah Tuhan pulihkan Petrus, sekali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Tuhan pakai secara luar biasa Rasul Petrus ini. Kenapa? Karena dia bertobat. Contoh yang lain yaitu Yudas. Alkitab katakan Yudas juga pernah menangis karena kesalahannya sendiri, karena dia mengkhianati Yesus, dia mengkhianati gurunya. Alkitab katakan bahwa Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan saudara, Yudas juga menangis. Yudas juga meneteskan air mata. Cuman bedanya Yudas dengan Petrus, Petrus bertobat, Yudas tidak bertobat. Akibatnya Yudas binasa. Dia bunuh diri. Nah saudaraku, hal ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Ya. Jadi jangan kita melakukan kesalahan sendiri. Ya, jangan kita menangis karena kesalahan sendiri. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, air mata sukacita. Dalam ayat 14 dan 15, kita lihat sama-sama ayat 14 dan 15. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Tuhan Yesus menyentuhnya, ya. Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda,
Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Anak muda yang sudah mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Saudaraku, yang ketiga air mata sukacita. Jadi ayat 14 dan 15 yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus membangkitkan putra dari ibu janda yang sudah mati, sudah meninggal, ya. Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang mati bisa dengar. Luar biasa. Ya, ketika anak muda ini bangkit, dia mulai berbicara. Dan air mata ibu ini yang tadinya menangis, sedih, sekarang dia menangis sukacita, terharu karena dia mengalami mujizat. Anaknya yang sudah mati hidup kembali. Saudara, sangat penting bagi hidup kita Tuhan hadir. Kita lihat sama-sama ketika Tuhan berjumpa dengan ibu janda ini, yang tadinya dia menangis meratap anaknya yang meninggal. Ketika Yesus berjumpa dengan ibu janda ini, Tuhan Yesus mengubah air mata duka cita menjadi air mata sukacita. Saudaraku, penting bagi saudara dan saya, kita selalu berdoa supaya Tuhan hadir di dalam gereja. Kalau Tuhan hadir dalam gereja, maka gereja akan maju. Kalau Tuhan hadir dalam gereja, akan ada banyak mujizat terjadi. Penting sekali keluarga-keluarga menghadirkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan hadir di dalam keluarga, maka keluarga itu akan diberkati. Penting sekali di dalam pekerjaan kita menghadirkan Tuhan, sehingga pekerjaan kita yang tadinya gagal, Tuhan membuat pekerjaan kita berhasil. Sekolah, kuliah, demikian juga kita harus menghadirkan Tuhan di sekolah kita, di kuliah kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, Tuhan Yesus membuatnya sukses dan berhasil. Jika Tuhan hadir, Ia akan mengubah air mata kesedihan menjadi air mata sukacita. Saudaraku, bagaimana cara kita mengalami air mata sedih menjadi air mata sukacita? Yang pertama, jangan takut jika Tuhan izinkan kita ada masalah besar. Kalau kita ada masalah besar, maka berkat besar juga akan datang kepada kita. Yang kedua, jika kita putus asa, ya. Yang kedua ini Alkitab memberitahukan, jangan putus asa saat ada air mata mengalir. Haleluya. Dan yang ketiga, saat air mata mengalir, tetap berpegang teguh kepada janji Allah. Kita pegang janji Allah bahwa Ia setia menolong kita yang berharap kepadanya. Dan yang keempat, saat ada air mata mengalir, tetaplah berserah dan mengandalkan Tuhan bahwa pada waktunya Tuhan akan menolong kita yang sedang menangis. Dan yang kelima, saat ada air mata mengalir, kita harus yakin bahwa rencana Tuhan yang indah buat kita. Haleluya, Tuhan punya rencana yang besar di dalam kita anak-anak Tuhan. Mazmur 84 ayat 7 katakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat mata air. Apa makna daripada firman Allah ini? Saudara, saat kita melintasi lembah Baka, artinya lembah air mata, kita ubah air mata kesedihan menjadi air mata sukacita. Kita ubah air mata kesedihan menjadi air mata berkat. Saudara, percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Kita saat ini masuk dalam perjamuan Asa yang Kudus. Perjamuan Asa yang Kudus ini terbuka untuk kita semua yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis. Ambil tubuh dan darah Tuhan, sebab di sana ada berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebelumnya mari kita bersama-sama introspeksi diri. Jika kita ada dosa, kita ada kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita hidup kudus, hidup kita sudah dibersihkan, maka saya percaya tubuh dan darah Tuhan ini akan menjadi berkat
buat kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Hari ini, pagi ini di awal bulan Desember 2020, kami mau ingat penderitaan Yesus di Kalvari. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kami. Supaya kami yang berdosa diselamatkan. Supaya kami yang terkutuk, kutuknya tidak menimpa kami lagi. Supaya kami yang menderita, Tuhan ubah penderitaan itu menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa. Itulah sebabnya kami memakan tubuh Tuhan dan kami minum darah Tuhan dengan iman. Terima kasih. Kuduskan kedua unsur ini. Biar kedua unsur ini, tubuh dan darah Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, di awal bulan Desember 2020 ini kami sudah memperingati kematian Yesus di Kalvari. Doa hamba-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Ya Tuhan, kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Yesus yang berkuasa. Puji Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan di rumah. Kita akan berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Bapak, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita mau katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Saudara, untuk kita semua bangkit berdiri, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
Kasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita terima berkat. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini.